Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Paraya dengan NIM 63020210142 akan menyampaikan materi tentang lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu lembaga keuangan perbankan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Perbankan adalah sumber kehidupan ekonomi semua negara, dan banyak roda ekonomi terutama digerakkan secara langsung atau tidak langsung oleh bank. Umumnya, bank dikenal dengan badan usaha keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan dijadikan sebagai produk simpanan serta menyalurkan dan dana tersebut dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit dengan memberlakukan ketetapan serta persyaratan yang telah disepakati dua belah pihak demi kemaslahatan hidup orang banyak. Lembaga keuangan perbankan adalah bagian dari sistem keuangan yang memiliki fungsi lembaga penghubung keuangan, yaitu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh untuk mempertemukan dan menjabatani antara penyandang dan penggunaan dana. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat lembaga keuangan. Yang pertama yaitu tempat menyimpan uang. Hingga saat ini, bank memang menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyimpan dana karena terjamin keamanannya. Apalagi simpanan di bank juga dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Simpanan tersebut tidak hanya berbentuk tabungan, tetapi juga berupa deposito atau giro. Yang kedua adalah menyalurkan kredit atau pinjaman. Tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga berfungsi menyalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyediakan jasa. Salah satu tugas utama bank adalah menyediakan jasa layanan keuangan untuk memudahkan keseluruhan urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang keempat adalah mencetak uang. Fungsi mencetak uang hanya bisa dilakukan bank sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Yang kedua yaitu sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan resiko dengan jalan lindung nilai atau hedging, atau disebut juga dengan risk management. Yang ketiga yaitu informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. Yang keempat yaitu fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Yang kelima yaitu fungsi manajemen produksi, berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Yang selanjutnya adalah macam-macam bank. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah. Fungsi dari peran bank sentral adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, kestabilan sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum,
dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan. Kegiatan bank diawali pada zaman kerajaan di Eropa dan berkembang ke Asia Barat yang dipelopori oleh para pedagang. Perkembangan bank di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara yang dijajahinya, baik di Asia, Afrika, dan benua Amerika. Bank yang dikenal di Eropa adalah Bank Venesia yang berdiri pada tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Sedangkan perbankan di wilayah Inggris dimulai pada abad ke-16. Usaha perbankan dimulai pada zaman Babilonia dan kemudian berlanjut ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukar keuangan yang sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Macam-macam lembaga keuangan bank. Yang pertama, pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal. Yang kedua yaitu pasar uang. Sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Yang keempat, perusahaan Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima yaitu perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Bidang usahanya lebih ditekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Selanjutnya yaitu perusahaan anjak piutang, di mana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain, atau dapat pula mengelola perusahaan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu perusahaan modal ventura, merupakan perusahaan-perusahaan yang membiayai perusahaan kecil yang berupa penyertaan modal untuk jangka waktu sementara. Yang terakhir yaitu dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan memberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.